Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah masuk pada minggu pertama di bulan yang terakhir di tahun 2021. Kita percaya bahwa selama ini kita menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan kita mau datang dengan segenap hati, kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Surabaya Pusat. Selamat datang, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita siapkan ucapan syukur, kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita naikkan pujian kita. Give thanks, syukur kepadamu Tuhan. To the Holy One in heaven.
kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk tahun-tahun yang sudah kami jalani. Kami tahu Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penantian-penantian yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kami, supaya kami boleh dibentuk sesuai dengan karakter-Mu Tuhan. Dan kami taat. Terima kasih untuk iman yang teguh, yang tetap berpengharapan dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada di masa depan kami, memberikan kami kemenangan yang hilang gemilang. Dan kini umat-Mu datang berkumpul bersama-sama untuk bersujud kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari umat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita punya Allah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini adalah hari perhentian yang memang Tuhan sediakan supaya umatnya boleh beribadah kepada Dia. Berbahagialah orang yang datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita Bapak Ibu. Setiap hari selalu ada penyertaan Tuhan. Kita naikkan hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. dahsyat yang besar luar biasa Bapak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita tahu Allah itu besar? Bapak Ibu, sampai detik ini orang terpandai di muka bumi ini pun tidak pernah bisa menemukan ujung dari jagat semesta. Bahkan mereka dengan putus asa berkata, alam semesta ini sudah tidak ada ujungnya lagi, terlalu luas. Kalau yang diciptakan aja seluas itu, apalagi yang menciptakan. Kita bangga punya Allah seperti Yesus Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian syukur kita. Aku bangga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar dan perkasa Allah kita. Amin. Angkatlah
percaya bahwa di ujung sana Tuhan sudah sediakan jawabannya. Amin. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kita. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. So
Tuhan. Setiap air matamu ditampung di firman Tuhan. Saudara yang percaya bahwa pada waktunya Tuhan, saudara akan menerima pertolongan Tuhan. Mari kita sekali lagi kita naikkan di pujian ini di saat kita percaya. Di saat memeliharakan seluruh kehidupan seluruh orang yang percaya, yang berseru dan percaya kepada Engkau Tuhan
semua kita diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan melayani dan puji-pujian penyembahan musik dan juga media semua saudara juga yang mengambil bagian, dan juga walaupun tidak kelihatan secara mata, tapi biar Tuhan Yesus yang senantiasa melihat kepada kita semuanya, memperhatikan kerinduan hati kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Haleluya. Shalom. Biar ada sejahtera Tuhan tercurah kepada kita dan kekayaan ilahi tercurah kepada kita semuanya. Haleluya. Semua kita diberkati dan menjadi berkat. Amin. Ada dia katakan, saya diberkati dan menjadi berkat. Saya diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di tempat ini dan juga yang ada dimanapun. Kami sapa dengan kasih Kristus Yesus. Biar semuanya kita tetap bertumbuh kuat dan teguh dalam Tuhan, dalam iman pengharapan kita. Sebab janjinya ya dan amin. Puji Tuhan saudaraku, haleluya. Kita menerima firman Tuhan saat ini saudaraku. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu berlari untuk panggilan Tuhan. Ya, berlari mengikuti panggilan Tuhan. Saya percaya saudara yang kekasih, hati kita yang berpaut kepada Tuhan, ya, bukan hanya sekedar langkah yang berlari, tetapi hatinya tidak berlari, tapi hati kita benar-benar semua kita bawa kepada Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kita, emosi kita sudah Tuhan kasih, karena memang semangat itu karena ada emosi. Amin saudaraku. Ya. Jadi biarlah kita semuanya sudah Tuhan kasih memiliki, yaitu kehidupan yang datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Elisa, dia menyambut panggilan Tuhan dan bersegera, walaupun dia mempunyai banyak harta atau kekayaan usaha, tetapi dia berlari. Saudara yang kasih, mari kita melihat tentunya tidak segampang yang kita bayangkan, atau juga ketika kita berpikir mengikut Tuhan itu sangat indah, melayani Tuhan itu sangat indah. Tetapi saudara Tuhan kasih, ketika kita berada di dalam Tuhan, memang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi tak dapat tiada, kita harus juga mengalami ada proses dari kehidupan kita, di mana hal-hal yang tidak pernah kita pahami, yang tidak pernah kita mengerti, bisa terjadi dari kehidupan kita untuk membuat kita mengalami firman-Nya, mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, saudaraku. Ya, bagaimana Elisa saudaraku yang biasanya dia hidup nyaman, hidup berkelimpahan, hidup dalam zona atau tempat yang nyaman, tetapi dia harus selalu kasih mengikut Elia dan menjadi pelayan bagi Elia yang harus selalu kasih berusukan kemana-mana, atau juga berada di tempat yang tidak biasa dialami, berada di tempat seorang yang mengalami masalah persoalan yang rumit, persoalan yang berputus asa, persoalan-persoalan yang tidak biasa didapatkannya saudara. Tetapi justru di situ Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa. Amin. Dan Elisa melihat bagaimana dia mengikut Elia, berjalan mengikut Tuhan, dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, menyaksikan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saudara Tuhan kasih, melalui persoalan dan masalah, sebenarnya di situ juga terdapat banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengajarkan hikmat, mengajarkan pengertian, memperlengkapi kita dengan kuasa, karunia-karunia, dan banyak hal yang lagi mujizat-mujizat yang akan terjadi, yang kita saksikan, dan juga yang terjadi, yang kita lakukan bagi orang lain. Nah, saudara yang kasih, hari ini berkat firman Tuhan kepada kita, yaitu biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian daripada roh. Ya, mendapatkan 2 bagian daripada berkat yang mulia yang daripada Tuhan, yaitu karena kesediaan. Saudaraku, mari kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Sambungan daripada bagaimana Elisa, tentunya saudara boleh melihat riwayat atau juga perjalanan kehidupan Elisa mengikut Elia dan menjadi pengikut Tuhan dalam memenuhi panggilan Tuhan, saudara yang kasih, sampai dia akhirnya mendapatkan itu double porsi, bagian berkat 2 kali lipat ganda, yang terbaik, yang termulia, yang daripada Tuhan, sehingga hidupnya
boleh menjadi berkat yang luar biasa, melebihi daripada Elia. Firman Tuhan berkata, saudara kasih, bahwa murid tidak lebih daripada guru. Tetapi setelah murid hampir-hampir mengikut saudara kasih gurunya atau pemimpinnya di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, maka dia juga akan bisa melampaui gurunya. Sama seperti Yesus berkata, jikalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Amin. Inilah saudara kasih kehebatan Tuhan kita, bahwa tidak saudara kasih menghalangi pengurapan kuasa karunia untuk menyatakan kehebatannya, kuasa Tuhan yang luar biasa tidak terbatas itu kepada siapa saja yang mau datang kepada dia dan mau dipakai oleh Tuhan. Saudara yang kasih, dalam semuanya memang ada harga yang harus dibayar. Bahwa Elisa membayar harga, bukan membayar harga melalui harta-harta yang dia miliki. Saudara kasih, memang dia sudah berkorban untuk itu. Dia sudah menyembelih lembu-lembunya dan juga bajak-bajaknya sudah dibakar habis semuanya, ya, dipersembahkannya, dibagi-bagikan kepada orang lain. Lalu dia mengikut Elia untuk melayani Tuhan dengan tidak ada lagi harta yang tertinggal atau usaha yang dimilikinya. Berarti dengan sungguh-sungguh dia mengandalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Karena Tuhan berkata, jikalau kau meninggalkan ayahmu, ibumu, saudaramu, laki-laki dan perempuan, rumahmu, sawah ladangmu, hartamu, kamu akan mendapatkan berkat 100 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Tuhan katakan. Amin, saudaraku. Walaupun hari ini kita sudah mungkin ada meninggalkan sesuatu yang terindah bagi kita, atau sesuatu yang menyenangkan, atau sesuatu yang baik dari kehidupan kita, dan belum kita mendapatkan yang terbaik, yang seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Mari tetap kita sedia. Haleluya. Tapi yang terutama adalah berkat harta kekayaan daripada surgawi yang sangat mulia, yang tidak bisa lagi, yang tidak bisa punah, yang juga akan mengikuti kelak nanti sampai ke surga. Dan di bumi ini saudara kasih, Tuhan akan menjadikan saudara dan saya, semua orang, tanpa pilih-pilih kasih atau pilih pandang bulu daripada Tuhan, atau Tuhan tidak pernah pandang bulu siapapun, orang yang bagaimanapun, dari orang kaya, dari orang biasa, dari orang miskin, dari orang yang pelajar, orang terpelajar, tetapi semua orang yang datang kepada Tuhan, yang memberikan hidupnya untuk menyambut panggilan Tuhan, dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Petrus bukan seorang terpelajar, bukan juga orang kaya, dia hanya seorang nelayan, bahkan yang pernah gagal. Tetapi ketika dia menyambut panggilan Tuhan, ketika Tuhan berkata, Petrus, engkau bukan lagi penjara ikan, tetapi engkau menjadi penjara manusia. Dan akhirnya saudara kasih, Petrus dipakai Tuhan yang luar biasa, dari orang yang tidak terpelajar, dan dia berpengaruh, dan dipakai dengan hebat dan kuasa Tuhan, urapan Roh Kudus yang luar biasa, dan mujizat-mujizat menyertai kehidupannya dan mengubahkan banyak jiwa-jiwa. Mari kita buka 2 Raja-Raja 2 pasal 9. Bagaimana kita melihat kehidupan Elia yang setia, sehingga dia minta juga hal yang termulia dan didapatkan hal yang termulia itu. 2 Raja-Raja pasal 9. 2 Raja pasal 2. Temanya ayat 9. Ayat 9 dulu kita baca sama-sama, lalu kita baca nanti ayat 1 sampai dengan ayat yang selanjutnya, ya. Ayat 9 dulu kita baca sebagai temanya. Sudah dapat semuanya? Dan sesudah mereka sampai seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkan daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian daripada rohmu. Elisa sudah mengikut Tuhan sekian lama, dan Elia sudah mau
pulang ke surga. Dia tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan dia, sudah mau dijemput oleh Tuhan dengan kereta berapi tanpa melalui kematian. Dan Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu, apa yang akan kulakukan kepadamu. Karena engkau selama ini sudah setia bersama dengan saya, mengikut Tuhan kemanapun aku pergi, engkau selalu ikut, engkau selalu bersama aku, suka dan duka, berkekurangan dan juga berkelimpahan, dalam keadaan apapun, ya, engkau selalu setia. Sekarang mintalah, aku sudah mau pergi, Tuhan sudah mau menjemput, aku sudah mau kembali ke surga, dikatakan. Tetapi Elisa, dia tidak meminta yang lain-lain, dia sudah tahu apa yang termulia. Dia berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian daripada rohmu. Inilah yang menjadi berkat bagi kita. Bagaimana kita sudah mendapatkan itu urapan dan juga kuasa dan juga semua berkat kekayaan rohani dari dalam pengikutan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita untuk mengikut di dalam berbagai hal apapun kehidupan ini sampai kita mendapatkan double porsi. Ya, segala hal. Nah, mari kita melihat saudara Bang Kasih, kita baca. Kita baca bergantian atau kita baca bersama-sama, atau kalau bisa terlepas bergantian saja ya. Mulai ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat ketiga, kalau ambilkan 1 menit, kasih 1 menit kepada belakang. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu dirembutkannya pakaiannya,
dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Jeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Dalam mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Oh, ini Tuhan, saudara kasih. Kehidupan Elia dan Elisa adalah hubungan yang benar-benar saudara kasih hanya karena panggilan Tuhan, hanya karena mengasihi Tuhan, dan hanya karena mau hidup untuk dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan, baik dalam kehidupan Elia sebagai hamba Tuhan yang memuridkan Elisa, dan Elisa sebagai murid yang juga menurut dan juga mau melayani bersama dengan Elia. Jadi tidak ada hubungan yang lain saudara kasih kecuali hanya hubungan karena kehendak dan rencana Tuhan yang mulia. Nah, puji Tuhan saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam kitab Raja-Raja ini saudara kasih, bagaimana mereka dalam perjalanan kehidupan Elia dan Elisa saudara kasih, antara guru dan murid, dan juga di dalam pelayanan bersama-sama dalam melayani Tuhan, banyak hal-hal yang mereka alami, suka dan duka, tentang dan persoalan. Sampai kita kepada hal yang dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ini, pada waktu Elia sudah saatnya dia mau dipanggil oleh Tuhan, dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Jadi saudara kasih, ya, Elia sudah mau dipanggil Tuhan ke surga. Dan dikatakan saudara kasih bahwa Elia itu tidak melalui kematian, tetapi kereta Tuhan yang akan datang menjemput dia. Dan Elia tahu persis bahwa dia sudah akan meninggalkan dunia ini, dan dia akan meninggalkan Elisa, saudaraku. Tetapi sebelumnya saudara kasih, mereka masih terus akan melakukan yaitu perjalanan dan pelayanan lagi. Dikatakan oleh Elia kepada Elisa dalam ayat yang kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Elia sendiri berkata kepada Elisa, "Udah tinggal di sini aja, kamu nggak usah ikut." Tetapi Elisa saudara kasih berkata, "Aku mau tetap ikut, aku mau ikut." Jadi istilahnya saudara kasih, selama ini aku sudah bersama-sama dengan melayani, sudah bersama-sama dengan Elia sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai pemimpin saya. Sekarang dia mau pergi ke Betel. Apa yang akan terjadi di Betel aku juga tidak tahu, tetapi aku harus tahu, aku harus ikut bersama-sama. Betel itu saudara kasih adalah rumah Tuhan. Di sana ada rumah Tuhan. Tentu saudara kasih bahwa Elia dan Elisa juga rumah Tuhan pun mereka bersama-sama tempat yang jauh yang akan mereka cari. Dan kemudian saudara kasih, dikatakan lagi ada sampai berapa kali Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini." Tetapi saudara kasih, Elisa tetap berkata, "Aku tetap mau ikut." Kalau kita baca di dalam ayat yang di sini saudara kasih, dalam ayat 4 berkatalah Elia kepada Elisa, berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko."
Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jeriko. Kemudian lagi surat Al-Qasas ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Elisa ini surat Al-Qasas, dia mengikut karena Tuhan dan karena memang dia mengetahui dan dia mengerti bahwa dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan juga kepada orang yang terus akan menuntun dia, membimbing dia, melayani dia serta kasih dan bersama-sama untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Di setiap perjalanan, tentu Betel, Jericho dan Sungai Yordan ini bukan tempat-tempat yang sangat menyenangkan. Ya, di sana selalu ada perjuangan-perjuangan, persoalan-persoalan. Walaupun juga sudah bangga mereka akan bertemu lagi dengan sesuatu yang indah, tetapi harus melalui pergumulan. Ya, di Betel mereka harus bergumul dan berdoa sekian lama waktunya sampai akhirnya mereka bisa melihat ada malaikat yang turun naik. Ya, ada tangga dari tempat mereka naik ke surga dan tangga yang turun dari surga ke tempat mereka. Harus melalui pergumulan yang begitu lama dan bersekutu kepada Tuhan dalam ibadah yang benar-benar saudara memberikan waktu kepada Tuhan yang spesial dan persekutuan yang begitu lama saudara dan begitu intim kepada Tuhan. Nah, sampai mereka bisa mendapatkan sesuatu pengertian, pengilhaman roh dan juga pernyataan-pernyataan Tuhan. Kemudian Jericho. Apa yang kita tahu Jericho? Memang Jericho ini adalah tempat suatu kota yang luar biasa, yang begitu baik, serta kasih dan juga kaya dan diberkati. Tetapi di situ orang-orangnya serta kasih orang yang tidak bersahabat. Temboknya tinggi-tinggi, ya sangat tinggi. Kalau saya baca serta kasih 14 meter tembok Jericho itu supaya tidak orang-orang supaya tidak bisa leluasa masuk ke situ. Dan tembok-temboknya itu 6 meter. Bayangkan saudara kasih. Kenapa? Karena kota Jericho itu memang kota yang kaya dan orang-orang yang sana orang-orang kaya. Biasa kalau saudara kasih, kalau kita juga melihat suatu daerah yang sangat elit, saudara kasih sangat dibentengi dengan segala ya pagar yang begitu tinggi, begitu abad dan orang-orang tidak bisa masuk ke sana. Ya. Saya beberapa kali saudara kasih datang kepada satu tempat yang elit. Tidak bisa sembarangan kalau tidak ada orang yang di dalam itu yang kita kenal dan juga yang memberikan izin kita untuk masuk. Walaupun juga sampai ada sampah dan juga ada kita lewati sebelum tetap juga harus ya ada persyaratan yang harus tinggalkan KTP segala macam. Ya. Dan ditanya apa kepentingannya kalau bukan bersama dengan orang tersebut? Apa urusannya? Gitu ya. Jadi Jericho ini bukan satu benteng yang begitu kokoh yang tidak bisa, tetapi Elia harus datang ke sana sudah kasih dan juga Elisa berkata, aku ikut juga. Oh, di sana ada banyak tembok masalah persoalan. Tetapi Elisa tetap harus mau ikut. Tentunya mereka harus memiliki satu pergumulan, perjuangan yang sungguh-sungguh. Kemudian Sungai Yordan, apa yang terjadi Sungai Yordan? Sungai Yordan itu adalah sungai yang bisa menghanyutkan, menghempaskan, dan menakutkan. Karena Sungai Yordan itu sangat deras dalam kasih dan itu ya juga sangat lebar. Arus sungainya juga dari sangat ya menakutkan. Tetapi mereka harus menyeberang. Ini adalah juga merupakan suatu persoalan. Kalau dikatakan oleh Elia kepada Elisa tinggal di sini. Di sana begini-begini nanti, ya udahlah, aku nggak bisa, nggak terbiasa aku seperti itu, udah, ya. Apalagi selama suruh oleh Elia tinggal. Sedangkan dari suruh bisa saja berkata, aku nggak ikutlah kalau begitu, aku nanti nggak kuat atau nggak bagaimana, nggak biasa, kan begitu ya. Tetapi Elisa selalu berkata, aku mau ikut, aku tidak mau tinggal demi Tuhan dan demi hidupmu. Artinya aku tidak mau melayani Tuhan dan tetap aku mengikut engkau menjadi pelayanmu. Apapun juga tantangan
aku tidak mau ketinggalan. Aku mau tetap boleh melihat pekerjaan Tuhan, atau melihat atau mengalami kuasa Tuhan yang besar. Seperti apa? Dia sudah kasih selalu mau ini, dan kesempatan-kesempatan yang selalu akan dia cari untuk mau ikut serta. Dan Elia selalu kasih mungkin berpikir ya bahwa Elisa ini kan tidak terbiasa gimana, atau mungkin juga menguji kerendahan hatinya supaya jangan karena paksaan. Tapi Elisa selalu berkata, aku tidak mau tinggal, aku tetap mau ikut. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Iya, benar-benar aku mau ikut. Sesungguhnya benar-benar ini bukan karena terpaksa, tapi benar-benar hatiku mau tetap ikut. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, ya tahu selalu bahwa di setiap perjalanan kehidupan dalam mengikut Tuhan itu, walaupun ada tantangan masalah, tetapi di situ ada juga kuasa yang luar biasa menyertai. Di balik persoalan, di balik penderitaan, selalu akan ada hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia. Amin, saudaraku. Dan memang Elisa sudah mengikut Elia sekian lama, dan dia mau akan mengalami lebih lagi. Dan akhirnya saudara kasih yang terakhir, mereka menyeberangi sungai Yordan, dan disitulah Elia berkata kepada Elisa, setelah mereka sudah sampai ke seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah. Karena sebelumnya sudah kasih untuk mereka menyeberang sungai yang sangat deras itu, yang menghanyutkan itu, atau juga yang sangat menakutkan itu. Artinya mereka harus melalui suatu masalah, persoalan, di mana secara kekuatan manusia tidak mampu, tidak berdaya, tetapi dengan kuasa yang daripada Tuhan, yang luar biasa, yang hebat itu, dan pengurapan yang ada pada Elia. Dan ayat 8 dikatakan sudah kasih ketika mereka, mulai ayat 7, ketika keduanya berdiri tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Wow, sama seperti Musa. Kalau Musa kan membelah laut ya. Tapi di sini sedang kasih Elia dengan jubah yang ada pada dia. Ada apa sih dalam jubahnya? Ada kuasa Tuhan mengurapi, karena hidup Elia penuh dengan pengurapan, penuh dengan persekutuan, penuh dengan kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga ketika dia mengambil jubahnya, dia pukulkan ke sungai Yordan, maka sungai Yordan itu akhirnya terbelah dua. Artinya ada terhalang, yang tadinya mengalir terhalang sementara, dan juga sedang kasih akhirnya menjadi tanah yang kering, dan mereka lewat. Dan Elisa, jikalau Elisa tidak mengikut Elia, maka dia tidak akan pernah lihat hal yang demikian. Jikalau Elisa tinggal, maka dia tidak akan pernah saksikan tentang mukjizat yang seperti itu. Nah, kerap kali sedang kasih kalau ada tantangan masalah, banyak orang-orang yang percaya, banyak gereja, ketika ada masalah, dia sudah berhenti dan cari yang tidak bermasalah. Di setiap gereja, setiap persekutuan atau setiap komunitas pasti ada tantangan, ada ujian, ada cobaan. Ya, hanya banyak orang sudah hanya mengikut, hanya mau bersama-sama di dalam keadaan yang aman-aman saja, dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketika sudah ada masalah di tengah-tengah pekerjaan atau pelayanan, tengah-tengah pergumulan, baik hamba Tuhan atau juga di dalam pelayanan, wah semuanya mulai mundur, aku tidak mau ikut, aku tidak mau di situ. Ketika sudah mulai ada pemulihan, orang-orang bisa datang, orang-orang bisa datang, banyak seperti itu. Hanya mengikut ketika sudah terjadi pemulihan dan juga ada berkat-berkat, ada kehidupan. Ya, tetapi saya bersyukur kepada orang-orang yang memiliki iman yang murni, yang sungguh-sungguh hanya mencari Tuhan, mencari kebenaran, hidup yang mau terus dibenahi, dituntut pada kebenaran Tuhan, tidak melihat perkara yang hanya enak saja. Tuhan memberkati saudara akan hal itu, Bapak dan Ibu saudara dikasih, dan itu sudah membuktikan kemurnian
dan kesungguhan untuk Tuhan dan untuk mengikut Tuhan dan untuk dan kebersamaan di dalam komunitas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan. Haleluya saudaraku. Iya. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, di sini juga ada pengaruh yang mempengaruhi Elisa, yaitu dari orang-orang yang menamakan dirinya adalah juga nabi atau menamakan dirinya adalah hamba Tuhan, yang bisa mempengaruhi kehidupan Elisa, karena selama ini mungkin mereka menyaksikan begitu setianya Elisa kepada Elia. Biasanya kan orang-orang setia yang rendah hati, yang apakan, yang berpotensi juga untuk melayani. Ada orang-orang lain, ikut sini aja. Ngapain kok ikut situ, ngapain? Kamu di situ nggak dapat apa, kan gitu ya? Bisa saja seperti itu. Mari kita melihat surat Al-Qasas dalam ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi rombongan nabi ini mempengaruhi Elisa supaya jangan mengikut Elia lagi. Mereka juga berarti tahu, saudara kasih, tak dari mana mereka tahu, saudara kasih. Dari rombongan nabi-nabi ini berkata kepada Elisa, dia mendekati Elisa berkata, Tuhanmu Elia itu, dia sedang mau terangkat ke surga. Mungkin Elia kan sudah tua juga kan gitu ya. Orang sudah pasti tahu juga mungkin tidak lama lagi dia akan dipanggil Tuhan, itu berapa lama lagi dan umurnya kan begitu ya. Lalu mereka berkata, nanti hamba Tuhanmu itu, pemimpinmu itu sudah nanti mati. Kamu ikut siapa? Kamu bagaimana? Udah ikut kita aja, sini aja. Ya gitu ya. Tapi kemudian Elisa berkata, aku juga tahu. Nah, usah banyak ngomong, diamlah. Jadi ini sudah kasih bahwa Elisa kira-kira tahu apa maksudnya daripada nabi itu. Tetapi Elisa tidak memberi kesempatan untuk membuat dia terperosok atau tergoda dengan segala hal apapun. Dia konsisten, dia tetap teguh akan panggilan Tuhan, di mana Tuhan pimpin dia, bagaimana dia untuk mengejar akan rencana Tuhan dan panggilan Tuhan di kehidupannya. Karena bukan secara kebetulan Tuhan mengizinkan bahwa Elia bertemu dengan Elisa, dan Tuhan menyuruh bahwa Elisa diurapi oleh Elia. Nah, kemudian saudara kasih yang kedua, ayat 5. Rombongan nabi tidak berhenti. Pada waktu itu mendekatlah, setelah mereka sampai di Jeriko, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi pengaruh-pengaruh pasti akan ada untuk menyelewengkan atau untuk menyeret, ya, untuk tidak sampai kepada kehendak Tuhan walaupun itu nabi. Tapi artinya selama di sana pun kan ada Tuhannya, di sini pun ada Tuhan, di sana pun melayani, di sini pun melayani. Ayo, ya gitu kan. Tetapi sesungguhnya saudara kasih, kita harus mengerti seperti Elisa mengerti bahwa Tuhan yang telah menentukan, yang telah menetapkan. Firman Tuhan berkata saudara kasih dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, coba kita baca sebentar. Bukan secara kebetulan, ya, dalam hidup ini tidak ada secara kebetulan bahwa Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita. Yohanes 15 ayat 16. Sama-sama kita baca. Dua-duanya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di dalam kehidupan ini tidak ada secara kebetulan. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya, Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah
panggilan kita untuk melakukan kehendak Tuhan dan untuk menggenapkan janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. Memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi bahwa Elisa, dia mengerti bahwa dia harus sampai kepada rencana Tuhan. Apapun yang terjadi tentang Elia yang akan dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia harus dengar-dengar dan harus mengerti tentang panggilan Tuhan, tentang rencana Tuhan, tentang jalan Tuhan, tentang apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupannya, di mana dia dan juga bagaimana akan dia dipakai oleh Tuhan. Lalu kita melihat, saudara Tuhan kasih, apa yang dikatakan oleh Elisa, selalu tetap perkataan yang sama diberikan. Dia tetap juga konsisten. Dia tetap berkata, aku juga tahu, diamlah. Ketika dia bertemu dengan rombongan Nabi di Betel, dia juga tetap berkata hal yang sama. Rombongan Nabi itu pun tetap berkata yang sama. Saya percaya Nabi di Betel dan Nabi di Jericho mungkin Nabi yang berbeda-beda, tetapi roh yang menguasai mereka adalah roh yang sama, yang mau menyelewengkan setiap anak Tuhan atau setiap orang yang mau sampai kepada panggilan Tuhan kepada hal-hal yang lain. Nampaknya sepertinya tetap baik, tetapi ada motivasi-motivasi, ada hal-hal yang kurang baik di dalamnya. Artinya, saudara kasih, supaya Elisa membelot kepada rombongan Nabi, lalu tidak sampai lagi dia akan mengikut Elia sampai ke Sungai Yordan. Nah, tapi tadi kalau dia mengikut rombongan Nabi, maka dia tidak sampai ke Jericho. Di Jericho dipengaruhi lagi oleh rombongan Nabi. Kalau dia terperosok atau terikut ya kepada mereka, maka dia tidak akan sampai juga ke Yordan. Nah, dan dia tidak akan sampai menerima urapan atau juga berkat dan berbersih. Kemudian surah Al-Qasas ayat 7, lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Ya, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Jadi 50 orang rombongan Nabi ini tidak bersama-sama dengan Elia dan Elisa, tetapi mereka menjauh-jauh. Mereka sepertinya menonton apa nanti dikerjakan oleh orang dua ini ya, oleh hamba Tuhan yang seperti ini. Karena mereka berpikir selalu kasih. Tadi dikatakan di dalam ayat yang setelah Elia terangkat, maka rombongan Nabi masih tak berkata, ayat 15. Ketika rombongan Nabi yang dari Jericho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga kepada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudkan mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan dia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Rombongan Nabi itu tak berkata, walaupun mereka sudah jelas-jelas tahu bahwa Elia sudah diangkat oleh Tuhan dengan roh Tuhan, ya, dengan kereta kuda berapi. Tetapi kemudian sudah kasih dan mereka sudah melihat bahwa Elisa sudah merenggut jubah daripada Elia. Ya. Dengan kata lain, saudara kasih, mereka tahu bahwa apa yang diterima oleh Elisa itu adalah kuasa dan pengurapan luar biasa. Karena apa? Selalu mereka menyaksikan bahwa Elisa dia juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia. Dia berkata selalu dengan jubah yang dia punya itu, dia goyahkan 2 goyahkan dengan arti apa yang dimintanya itu benar-benar terjadi bagi kehidupan Elisa. Karena memang ketika dia berkata, aku minta 2 bagian daripada rohmu, tapi Elia berkata, itu sukar bagimu, itu perkara yang sulit. Tetapi bisa terjadi kalau engkau melihat aku terangkat daripadamu. Artinya berjaga-jagalah, waspadalah terus, dan engkau terus mengarahkan matamu kapan aku nanti terangkat. Jadi Elisa ini selalu terus berjaga-jaga demi kapan Tuhan terangkat. Dia terus fokus matanya terus. Dia tidak mau ya selalu kasih menyimpang pikirannya kemana-mana, tapi dia siap-siap. Dia terus menggiring apa yang dimintanya daripada Elia. Karena dia minta, aku mau 2 bagian daripada rohmu. Aku mau pengurapan, aku mau kuasa, aku mau apa yang dilakukan oleh Tuhan bagimu. Aku mau juga 2 kali lipat daripada itu. Lebih daripada yang kau
kau lakukan itu 2 kali lipat. Aku tidak mau tetap sama. Kalau kau Tuhan kau melakukan ya hal-hal yang mujizat, aku akan melakukan lebih lagi. Elia berkata, itu yang kau minta itu sukar. Ya. Ayat 10 berkata Elia, yang kau minta itu karena sukar. Tetapi ada tetapinya. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu. Wow, Elisa berkata, walaupun katanya sukar, tetapi kalau aku bisa melihat dia terangkat, ya aku akan menerimanya. Lalu Elisa ini sudah benar-benar sudah kasih, menggiring imannya. Dia tetap berharap, aku akan terima 2 kali lipat. Aku tetap setia, aku tetap melihat Tuhanku terangkat. Itu sebabnya aku tetap fokus kepada Tuhan, fokus di mana Tuhanku ini, mana pemimpinku ini berada. Aku tetap ikut dia, aku tetap fokus. Aku tidak mau pikiranku ya berani kemana-mana. Dia tak fokus. Kapan dia terangkat? Ya kapan terangkat? Nah, dia tidak mau selalu kasih pikirannya kemana-mana, langkahnya kemana-mana. Lalu dia terus selalu kasih mendekat dengan Elia. Saudara bagi kasih Kristus, artinya bahwa pengurapan kuasa ada pada kita jika kita selalu mendekat dan bersama-sama dengan orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar dan juga berserah kepada Tuhan. Ada dia saudaraku. Ya. Dan Elia sudah kasih, dia selalu waspada dalam kehidupannya. Lalu tiba-tiba dikatakan saudara, sedang mereka berjalan terus sampai berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, dia benar-benar melihat. Dalam perjalanan berarti dia, walaupun dalam perjalanan dia tidak mau pikirannya menyimpang kemana-mana, walaupun ada yang banyak dilihatnya yang indah-indah dan juga masalah dalam perjalanan rohaninya, tapi dia tetap fokus kapan Tuhan pun terangkat. Kapan dia selalu mungkin berdoa, dia selalu kasih ya bersekutu kepada Tuhan dan juga bersama-sama dengan Elia saudara kasih. Ya, makanya dia bisa melihat. Dan ketika dia melihat saudara kasih, dia berteriak, Bapakku. Kereta Ismail dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Artinya sebenarnya saudara kasih bukan dia melihat dengan iman, dia percaya bahwa Elia berkata kepada Elisa, kalau engkau melihat aku terangkat, engkau akan mendapatkan apa yang kau minta. Lalu benar-benar dia melihat sampai terangkatnya atau sampai menghilangnya Elia dari hadapannya. Nah, dan dia lihat, sudah ada yang memanggil Tuhan Elisa. Berarti sekarang aku sudah menerima. Berarti dia teringat apa yang dimintanya daripada Tuhan, apa yang dimintakannya kepada Elia. Dia minta, dia ingat doanya. Ya. Dia tak berharap akan hal itu. Dan kebanyakan saudara mengatakan, kamu tidak akan mungkin seperti diurapi, tidak mungkin kamu dipakai oleh Tuhan. Kalau ada orang berkata langsung kan mulai letoy dia kan, langsung dia mulai ciut. Sudah Tuhan pun berkata-katanya sukar kok. Ya. Tapi ini Elisa dan luar biasa dia memiliki iman. Tantangan bagi setiap iman kita ketika ada perubahan berkata sukar, tetapi ada tetapinya, dan dia lihat kata-kata yang berikutnya. Kalau kau melihat, misalnya ada berkata, masalah itu sangat rumit, tetapi kalau kau setia sungguh-sungguh, pasti hidupmu semua diberkati Tuhan, pasti akan ditolong Tuhan, kau berubah Tuhan. Jangan ingat sukarnya, jangan ingat kata-kata yang kurang enaknya, tapi lihat apa katanya yang bersyarat itu. Tetapi jika engkau begini, jika engkau kembali sungguh-sungguh, jika engkau bertobat sungguh-sungguh, jika engkau kembali kepada kebenaran, kamu akan dipulihkan, kamu dipanggil, kamu akan dilipai, kamu akan luar biasa. Ingat, semangatlah. Ya, aku akan semangat. Ya, lalu giringlah kehidupan kita saudara kasih untuk sungguh-sungguh di dalam kebenaran, dalam kesetiaan. Haleluya saudaraku. Nah, kemudian saudara kasih, orang-orang rombongan Nabi sudah melihat bahwa Elisa sudah memungut jubah daripada Elia, dan kemudian pulang dan melakukan lagi memukulkan jubah itu kepada sungai itu untuk kembali
kembali lagi menyeberang. Tetapi rombongan Nabi itu masih berkata, jangan-jangan tuanmu Elia itu diangkat oleh Tuhan, dilemparkan ke atas gunung, dilemparkan ke lembah. Enggak betul-betul diterangkat ke surga. Ini artinya saudara supaya Elisa ini membimbangkan lagi urapan apa yang diterimanya tadi. Dia kan sudah terima pengurapan. Nah, tetapi ada rombongan lain berkata, apakah benar-benar kau diurapi? Udahlah, ini kan ada rombongan Nabi 50 orang laki-laki yang tangkas-tangkas, ikutlah di sini. Tidak benar. Mungkin tuanmu itu hanya diangkat oleh Tuhan, tapi bukan ke surga, tapi lemparkan ke gunung atau lemparkan satu lembah. Ini maksudnya saudara kasih supaya Elisa ini meragukan akan urapan dalam pelayanannya yang lebih lagi. Dan karena saudara kasih kita sudah diurapi oleh Tuhan atau sudah dipakai oleh Tuhan, tetapi masih ada lagi yang mengatakan, apa itu betulnya kau dipakai Tuhan? Apa betulnya kau diurapi? Apa betulnya kau bisa? Supaya ragu, supaya bimbang, supaya tak boleh menyimpang lagi dan tidak sampai kepada maksud dan rencana Tuhan untuk melakukan pengurapan itu atau melakukan panggilan Tuhan itu semestinya. Apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tapi Elisa dia memiliki persekutuan dengan Tuhan dan dia tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh rombongan Nabi itu. Karena dia tahu kalau roh Tuhan sudah berkata Tuhanku akan diangkat ke surga, ya ke surga. Mana mungkin Tuhan mengangkatnya dengan roh Tuhan lalu dilemparkan ke atas gunung atau ke lembah. Ya, Tuhan mengangkat surga, ya ke surga, gitu kan? Tapi rombongan Nabi itu berkata, biarlah kami cari. Mereka berupaya juga mencarinya demi untuk memikat hati Elisa, untuk membelokkan pikiran atau hati Elisa. Mereka sudah kasih rela berkorban. 3 hari namanya mereka sudah kasih pergi katakan untuk mencari Elisa, mencari Elia. Dalam ayat yang ke-17, tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu. Sia-sia pekerjaannya, sia-sia waktunya. Bahwa Elisa sudah berkata, tidak, aku sudah percaya Tuhanku sudah ke surga. Gak mungkin lemparkan ke gunung, gak mungkin lemparkan ke lembah, sia-sia dan tidak mencari. Saya cari ke sudah ke surga Tuhanku itu. Aku sudah menerima pengurapan. Nah, dia sudah berkata, kalau aku terangkat, kau lihat aku terangkat, engkau akan menerima urapan 2 double porsi lebih daripada aku. Engkau dipakai oleh Tuhan, engkau akan hebat dan luar biasa. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Kristus, tapi orang yang terus mendesak dikatakan sampai memalukan. Ya seperti apa ya? Mungkin dengan segala macam bujukan, atau mungkin dihina, atau juga mungkin marah atau segala macam untuk kepada Elisa. Lalu Elisa dengan kesalnya berkata, Ustaz pergi aja. Ya pergi aja, cari aja. Ya kalau kamu cari, pergi aja. Oh bukan aku kok yang cari. Mau cari lagi, gunung sana, cari di lembah, katanya. Lalu mereka pergi, 3 hari mereka pergi dikatakan, tetapi tidak bertemu Elia. Bagaimana bertemu? Sudah ke surga. Ini dia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Jeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kuatakan kepada kunjungan pergi? Nah, Elisa berkata kepada rombongan Nabi ini, memang kamu keras kepala. Percuma kamu katakan rombongan Nabi, tetapi kamu tidak percaya akan pengangkatan, akan firman Tuhan, akan pernyataan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, mulai sejak itu Elisa lebih hebat dan lebih luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudara boleh melihat bagaimana kehidupan Elisa dan akhirnya sampai akhirnya waktu Elisa mati saudara kasih, sampai tulang-tulang Elisa bisa menghidupkan orang mati. Karena apa? Pengurapan dan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang mengikuti kehidupan Elisa. Mulai sejak dia menyerahkan hidup mengikut Tuhan bersama dengan Elia, sampai akhirnya dia pun sudah kasih Elia meninggalkan dia, dan dia terus eksis dan mengikut Tuhan, melayani Tuhan yang konsisten, teguh, setia. Maka sampai akhirnya dia pun mati. Tulang-tulang Elisa
Ketika dilemparkan saudara kasih ke atas kuburan atau ke tempat orang-orang mati, orang-orang matinya bangkit dari kubur. Tulang-tulang Elisa menghidupkan orang mati. Amin. Nah, kalau tulangnya pun bisa menghidupkan orang mati, kehidupan Elisa pada waktu hidupnya setelah Elia pergi, ya, setelah gurunya pergi, setelah pemimpinnya pergi, dia dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Nah, dipakai Tuhan 2 kali lipat. Dan sampai akhirnya pun pengurapan itu, waktu sudah mati pun dia, bahkan sudah tinggal tulang kering, maka tulang-tulangnya pun tetap ada kuasa pengurapan luar biasa. Maka ada menjaga tulang Elisa. Haleluya saudaraku, saya pernah membaca majalah tulang Elisa. Belum pernah? Ya, majalah tulang Elisa itu adalah yang ditulis oleh hamba Tuhan yang namanya Bapak Yusuf B.S. Ya. Nah, saudara yang kasih pada Yesus Kristus, kehidupan Elisa yang luar biasa oleh karena pengikutan kepada Tuhan dan dia mau setia untuk menjadi murid, setia mengikut Tuhan dalam suka dan duka, dalam keadaan kekurangan dan kelimpahan, dalam tantangan dan persoalan, apapun juga bujukan, apapun juga hal yang lain. Tapi karena persekutuannya kepada Tuhan, kehidupan yang berkomitmen, konsisten, berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh, itu membuat dia hidup menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan sampai matinya pun hidupnya tetap menjadi berkat. Tulangnya menghidupkan, melakukan mujizat. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara bisa membaca kisah daripada Elisa sebagai orang yang benar yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara Tuhan kasih, mari kita akan melihat kehidupan kita sebenarnya saudara kasih dari yang biasa bisa Tuhan ubah menjadi luar biasa. Tetapi yang Tuhan mau bagi kita, mari kita setia, mari kita bersungguh-sungguh, mari kita berserah, mari kita jadi saudara kasih berkomitmen untuk menjadikan hidup kita dimuridkan dan untuk memuridkan orang lain. Kita juga saudara kasih melayani, kita bersama-sama dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama untuk jiwa-jiwa bermasalah. Dunia ini membutuhkan saudara, dunia membutuhkan saudara, Tuhan juga membutuhkan saudara untuk kita dipakai menjadi tangan-tangan Tuhan, menjadi kaki Tuhan, menjadi mulut Tuhan, menjadi lidah Tuhan, menjadi hati Tuhan, menjadi telinga Tuhan, menjadi bahunya Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Dengan kata lain, saudara dan saya adalah menjadi anggota tubuh Kristus yang akan bergerak di bumi ini. Dunia yang gelap ini membutuhkan kehidupan saudara dan saya. Pada sebab itu saudara kasih, berikan diri kita diperlengkapi, berikan hidup kita saudara kasih untuk belajarkan firman Tuhan, baik dan segala masalah apapun yang kita lewati, yang kita hadapi. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu rambut di kepala kita pun kalau jatuh saudara kasih, tidak ada yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan menghitung setiap helai, Tuhan memori helai-helai rambut kita. Maka persoalan, masalah tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena itu maka percaya kepada Tuhan saudara kasih. Walaupun mungkin jalan kita rasakan sulit atau sukar, atau mungkin jalan kita kurang enak atau kurang mengenakan saudara kasih, kurang menyenangkan, tetapi mari percaya bersama Yesus kita akan tetap ada rasa aman. Amin. Ada kesenangan bersama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita akan tetap terlindung dan kita akan diperlengkapi dengan kuasanya yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan Allah kita luar biasa. Yang terakhir surah Al-Baqarah kita baca Yohanes 14 ayat 12. Perkataan Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melakukan. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu pekerjaan yang Tuhan lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus sudah ada di surga, tetapi Tuhan Yesus tetap mau mendemonstrasikan kuasanya di bumi ini melalui saudara dan saya, melalui umatnya, melalui gerejanya, melalui tubuh Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara kasih. Mari kita berkata kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Biarlah aku juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Aku adalah anggota tubuhmu.
Pakai aku sesuai rencana-Mu Tuhan. Aku mau setia mengiring Tuhan. Aku mau berserah kepada Tuhan dan mau belajar dan terus diperlengkapi di dalam segala keadaan apapun. Hatiku berpaut kepada Tuhan Yesus, kepada panggilan Tuhan, kepada rencana Tuhan yang jauh lebih indah, lebih mulia dari yang kupikirkan dan yang kuharapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku telah menerima pengurapan daripada Tuhan, dan biarlah itu terus akan turun, bertambah-tambah lagi, berganda-ganda lagi dalam segala yang baik dan segala yang termulia yang memenuhkan seluruh kehidupanku, supaya hidupku menjadi alat berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Jadikan mataku, bukakan telingaku, hatiku terbuka, dan seluruh hidupku kuserahkan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi bejana Tuhan yang dipenuhi dan diisi oleh Tuhan dengan segala hal yang daripada Bapa Surgawi yang mulia, di dalam hikmat dan pengertian, pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, roh kesetiaan, penyerahan hidup di dalam tubuh Kristus dan kepada Tuhan Yesus yang hidup adalah Tuhan, Guru, Sahabat, Allah Bapakku dan Allah Rajaku. Di dalam nama Yesus aku mengikut Engkau dan melayani Engkau sesuai dengan rencana-Mu, dan terus aku akan rindukan kembali hal-hal yang besar yang Tuhan sudah persiapkan, hal-hal yang ajaib yang tidak pernah ku alami, yang tidak pernah ku mengerti, tapi Tuhan mau lakukan dalam kehidupanku. Aku siap Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Aku bersyukur menjadi anak-Mu, menjadi milik-Mu, menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu. Dalam nama Yesus, syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada pemimpin pujian sambil mempersiapkan pujian dan juga nyanyian. Kita serahkan kasih untuk kita menyembah bersyukur kepada Tuhan bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan sesuai rencana Tuhan. Bila kita mengerti, Tuhan berikan kepada kami pengertian akan rencana dan panggilan-Mu, akan pengurapan dan rencana Tuhan untuk menjadikan kami menjadi alat saksi, menjadi berkat yang luar biasa, disertai dengan perkara-perkara ajaib yang luar biasa tengah-tengah dunia zaman hari ini, untuk mendemonstrasikan kuasa-Mu, untuk mendemonstrasikan tentang keajaiban dan berkat-berkat-Mu, dan hidup kami terus ada dalam kekuatan kuasa Tuhan, tidak oleh ke kiri ke kanan, tidak menyimpang, tidak berhenti, tidak mundur, tidak tergoda oleh siasat manusia, oleh siasat-siasat orang yang menipu, yang berdaya, dan segala motivasi apapun juga daripada mereka. Aku teguh Tuhan mengaruniakan kepada roh hikmat dan pengertian dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita berdiri, sudah Tuhan kasih. Bagi yang ada di rumah belum pasti keselamatan yang baru, supaya saudara juga bisa dipanggil oleh Tuhan dan juga supaya dipanggil oleh Tuhan. Jadilah engkau menjadi anak Tuhan yang memiliki roh Tuhan dalam hidupmu, karena hanya roh Tuhan yang membuat kita bisa untuk memenuhi rencana Tuhan. Hanya roh Tuhan bisa memperlengkapi kita dan untuk kita bisa mengerti hikmat dan pengertian jalan-jalan Tuhan, dan teguh, kuat dan kokoh di dalam menghadapi tantangan masalah yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa menerima keselamatan lahir baru daripada Tuhan. Baik saudara juga yang ada di tempat ini di rumah, kita berkata tentang kelahiran baru, berdoa dengan iman. Katakanlah, Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosaku Tuhan, keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan yang selama ini menjauh daripada Tuhan. Sekarang aku membuka hatiku, datang kepada Tuhan Yesus, menerima juru selamat, pengampunan dosa. Jadikan aku menjadi anak Tuhan. Tuliskan namaku dalam buku kehidupan-Mu di surga yang kekal. Aku buka hatiku, menerima Roh Kudus tinggal dalam hatiku, menuntun aku, mengajari aku pada seluruh kebenaran. Aku dimeteraikan oleh Roh Kudus Allah, dan Tuhan mengubah hidupku dan memakai hidupku menjadi alat terang-Mu, menjadi saksi-Mu. Pakai aku Tuhan sesuai rencana-Mu. Jadikanlah aku murid untuk setia dan melayani-Mu dan mengikut Engkau, mengasihi Tuhan. Hidupku menjadi baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya Tuhan. Aku bersama Yesus dan Yesus bersama dengan aku. Haleluya. Dalam nama Yesus aku bersuka cita. Segala bebanku, masalahku, kuserahkan kepada Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, sesuai rencana-Mu terjadi
biar kita berfokus semakin bertambah mengerti perkenalan akan Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau lah apa-apa bagi kami. Engkau lebih daripada harta emas dan perak Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan pengurapan kuasa-Mu kepada kami. Maka segalanya pun tersedia Tuhan, yang ada yang daripada Bapa juga Tuhan anugerahkan kepada kami, yang berguna untuk kesehatan kami beribadah dan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Engkau yang memenuhi, Engkau Tuhan sumber segalanya, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat pekerjaan pelayanan yang bertambah-tambah lagi. Engkau jadikan kami menjadi saksi, menjadi alat berkat-Mu, melakukan kehendak-Mu dan menyukakan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami melepaskan berkat pengurapan roh Allah bekerja di seluruhnya Tuhan. Berkat pengurapan terjadi bagi seluruh orang-orang percaya, umat besar Tuhan boleh menangkap jubah kebenaran, jubah pujian, jubah pengurapan daripada Tuhan yang Tuhan beri kepada setiap kami, kepada setiap anak Bapak baik melalui hadirat Tuhan, melalui pengurapan dalam persekutuan dengan kami Bapak baik dia. Kami boleh mengerti untuk menangkap jubah yang baru, jubah kebenaran, jubah kemuliaan, jubah pelayanan tersedia Tuhan, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mulia yang bisa kami lakukan dengan hati yang murni dan sungguh-sungguh. Haleluya. Dan persatuan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam melakukan pekerjaan pelayanan diikat oleh karena kasih Tuhan, karena tujuan yang sama untuk mengiring Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan melayani. Terima kasih Bapa, sehingga kasih yang mempersatukan kami, kasih yang murni dan juga pelayanan yang murni dan tujuan yang murni mengiring Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Dalam nama yang setia sampai akhir kami bersyukur padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu, Tuhan berkati semua umat-Mu. Kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan, waktu kami, hidup kami, dan juga potensi dan pekerjaan pelayanan kami beri itu persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah semuanya semakin kami boleh mengerti hal-hal yang bertambah-tambah lagi yang kesempurnaan untuk menyenangkan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami juga akan membawa persembahan kami yang berupa berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami Bapa, sebagai kepercayaan Tuhan, sebagai pengelola berkat-berkat Tuhan. Kau berikan kepada kami hikmat dan bijaksana, dan kami menjadi penabur. Kami memberi yang terbaik dan juga tersedia Tuhan. Dengan sukacita, dengan iman kami memberi persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendukung semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Biarlah kami bersatu Bapa untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan di bumi ini untuk nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Dan kami akan boleh melihat ada jiwa-jiwa yang akan diberkati melalui hidup kami, melalui pelayan kami, melalui korban-korban kami. Dan mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh melihat terang Tuhan dan Yesus Kristus yang ada pada kami, yang ada di hidup kami dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami mencap syukur, dan nama Tuhan Yesus menyata atas mereka, dan Yesus Kristus bekerja bagi mereka, memulihkan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang sakit, membangkitkan mereka atas segala yang terjadi, yang lemah dikuatkan, diteguhkan, dan memberikan sukacita pengharapan bagi mereka yang berputus asa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan memberi, tangan-tangan yang selalu menabur, berkorban, diberkati oleh Tuhan, mendukung setiap pekerjaan pelayanan, diberkati dalam segala kehidupannya, diberkati dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak, dan juga usaha pekerjaan, diberkati di dalam studi, diberikan Tuhan kepintaran, kecerdasan, roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan kebijaksanaan, dan roh keperkasaan menjadi milik setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Rumah tangga diberkati dalam keharmonisan, diberkati dalam rumah tangga yang bahagia, dan rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang dihadirkan oleh kerajaan, yang dihadiri oleh Tuhan Yesus Raja semesta alam, hadir tengah-tengah rumah tangga mereka. Di dalam setiap jiwa mereka ada selalu mesra keluarga, dan Tuhan berkenan, dan Tuhan memberkati persatuan keutuhan. Haleluya Bapa yang baik antara orang tua dan anak, dan juga dalam komunitas yang ada dalam jiwa mereka, yang bersama-sama mereka, dan juga di dalam setiap apapun juga yang mereka lakukan sesuai dengan Tuhan, dan juga berinteraksi dengan orang lain, mempunyai sesuatu hubungan dengan baik melalui bisnis, melalui usaha pekerjaan apapun. Mereka menjadi berkat-Mu, mereka menjadi duta-duta Tuhan, menjadi utusan-utusan Tuhan yang Kau pakai menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu, dalam nama Yesus kami berikan dengan sukacita. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan Yesus yang diberkati
dan memberi berkati oleh Tuhan bertambah-tambah lagi dan bertambah-tambah kasih karunia melimpah dan berkat rohani jasmani materi berkat kehidupan suka dan sejahtera perlindungan Tuhan luar biasa menjadi miliknya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, syukur Tuhan, amin. Silakan saudaraku dan berikan kesempatan kita. Sambil pundi-pundi dijalankan, kita nyanyikan pujian hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Akan menerima tubuh dan darah Kristus dan tubuh kita untuk mengakhiri tahun ini.